Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak santri-santri MTS PGS Kudus kelas 8 pada siang hari ini kita bisa bertemu dengan suasana sehat walafiat. Ilmu yang manfaat dan berkah. Untuk materi saya ini yaitu pelajaran Quran hadis, yaitu bab pertama, langsung saja, yaitu sesuai dengan buku materi yang kemarin dua pekan kemarin, yaitu kita bisa membawa buku Kementerian RI 2019 atau mungkin bisa lewat LKS yang anak-anak sudah bisa dibawa. Itu nanti bisa dibuka di situ, karena kebenaran untuk materi pelajaran Quran hadis kelas 8 ini buku pegangan dari Kementerian Agama 2019 dengan LKS yang ada ini sama. Bab 1 ini yaitu judulnya Ku Baca Al-Quran Dengan Tepat. Itu sama. Nah, untuk itu anak-anak disiapkan juga, yaitu nanti alat tulis, buku tulis dan alat tulis untuk nanti bisa mencatat mana yang kelihatannya bisa diterima, atau mungkin nanti ada kejanggalan, atau mungkin ada kekurangan, atau mungkin nanti ada yang perlu materi ini saya sampaikan ada kurang paham, bisa dibacakan nanti di sesi yang akhir 5 menit sebelum kita tutup. Nah, marilah santri-santri MTS TBS Kudus kelas 8 kita pelajari yang bab pertama, yaitu Ku Baca Al-Quran Dengan Tepat. Nah, dengan bab ini perlu anak-anak diketahui dulu, dua pekan yang dulu sudah saya sampaikan bahwasanya Ku Baca Al-Quran Dengan Tepat ini tidak hanya materinya Quran hadis atau tafsirnya atau hadisnya Nabi, tapi ini sebelum kita membaca Al-Quran kita harus tahu tentang ilmu daripada membaca Al-Quran. Apa nama ilmu itu? Materi untuk membaca Al-Quran dengan tepat yaitu dengan ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid itu juga wajib juga dipelajari untuk anak-anak, karena kita membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran tidak benar, itu nanti bisa termasuk membawa laknat bagi pembaca. Rubba qari'in Quran wal Qur'ani wal anu. Makanya anak-anak wajib untuk mempelajari tentang bacaan-bacaan Al-Quran yang sesuai dengan ilmu tajwid. Mohon perhatian kepada anak-anak, di mana pelajaran Al-Quran itu diberikan dengan ilmu tajwid, karena di dalam kitab Jazariyah sudah dijelaskan untuk kewajiban anak-anak mempelajari ilmu tajwid, yaitu wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil qur'ana athimu. Wal akhdhu bit tajwid, wal akhdhu alias ta'allamu, jadi belajar ilmu tajwid itu hukumnya wajib, lazimun. Malam yujawidil qur'ana athimu, bagi orang-orang yang tidak mempelajari dengan ilmu tajwid, hanya membaca Quran apa adanya, panjang pendeknya salah, jelas dengungnya tidak benar. Inilah yang menjadikan nanti akan menjadi haram, katakanlah athimu, dosa.
Nah, itulah sekilas tentang yang kaitannya nanti yang akan kita pelajari bersama tentang ilmu tajwid. Nah, itu nanti anak bisa diperhatikan dan langsung saja kita langsung yaitu materinya. Apa ini untuk anak-anak nanti di dalam pelajaran ilmu tajwid tidak semuanya diajarkan di kelas 8 ini, hanyalah sekelumit sebagian kecil, yaitu tentang hukum bacaan mat iwat, mat lain, dan mat arid lis sukun. Itu hanya 3 bacaan saja. Nah, 3 bacaan saja ini nanti anak-anak harus, mungkin anak-anak sudah kenal, mungkin di MI atau DTPQ atau di Yambua yang dulu pernah belajar. Nah, di situ nanti ada bacaan beberapa pelajaran ilmu tajwid tentang mat. Sebenarnya mat juga ya ada banyak, tapi di sini hanyalah diambil sebagian saja, yaitu mat lain, mat iwat, mat lain, dan mat adlis sukun. Tapi juga perlu diketahui juga anak-anak, kita sebelum mengenal tentang bacaan mat iwat, mat lain, dan mat adlis sukun, kita jelaskan yaitu tentang pengertian mat dulu. Berarti nanti kita, walaupun anak-anak sudah kenal artinya, tapi yang mungkin lupa nanti bisa tambah dikenal lagi. Oh, begitu caranya. Ya, pengertian mat menurut bahasa artinya yaitu panjang. Perlu diketahui anak-anak, artinya apa? Yaitu panjang. Itu menurut bahasa. Dawa. Sing dawa apane, Nak? Nah, kok guyang-guyu kowe nak. Ya sing dawa ya bacaane to, aja mbok ikut kan kono kowe. Tangane. Iya, iya. Setelah kamu mengenal tentang arti tentang mat menurut bahasa, kamu juga harus kenal juga menurut istilah ini. Menurut istilah, yaitu membaca huruf-huruf tertentu dengan cara dipanjangkan satu huruf atau lebih. Satu huruf atau lebih, satu harokat, 2 harokat, sampai 3 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Nah, itu nanti ada contoh-contoh nanti di belakang. Ada yang dibaca cuman hanya 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Nah, itu nanti lihat ayatnya dan nanti apa yang dibaca nanti ayatnya bagaimana, itu dibaca berapa. Nanti disitulah nanti anak-anak mengetahui tentang bacaan mat. Tapi sebelumnya juga anak-anak nanti bisa mengenal tentang bacaan mat, tapi juga harus mengenal tentang huruf mat. Nah, huruf mat ini anak mesti tidak asing lagi. Ada berapa anak-anak? Nah, ada berapa? 3, betul. Apa? Alif, ya, wawu. Kalau disingkat apa? Ayu. Cantik juga nih. Yuk, ayu. Tapi ayu ini, alif, ya, wawu ini mati loh yo. Ayu tapi mati, gimana? Mau enggak? Alif, ya, wawu mati. Kok bisa mati Pak? Iya, dengan catatan mati, nanti bisa jadi mat. Kalau enggak mati bukan mat lagi nanti. Anda ngapa? Ya mongek. Iya, artinya mongek. Ya, perlu anak diketahui bahwa huruf mat ada 3, alif, ya, wawu mati. Terus bisa dikatakan mat itu bagaimana? Oh, alif mati setelah harokat fathah. Contoh, dibaca 1 alif atau 2 harokat. Alifnya mati karena sebelumnya ada harokat fathah. Ya mati, 2 ya mati setelah harokat kasroh. Contoh, dibaca panjang. Panjangnya berapa? Sementara kalau menurut di sini yaitu panjangnya cuma 1 alif, 2 harokat bi.
bukan bi. Nah, kalau bi ini berarti satu harokat, tidak panjang bi. Nah, kalau agak panjang sedikit, bi, nah, ada ditekan sedikit lagi. Kalau terlalu panjang, bi, nah, nanti lihat situasinya. Kalau ini nanti bertemu dengan huruf apa, nah, yang bisa lebih panjang daripada mata bi, nanti ada bacaan sendiri. Nanti lihat di belakang, nanti ada. Yang tiga yaitu huruf mat yang ketiga yaitu wawu, mati setelah harokat dhammah. Contoh bu, bu, cukup. Ini panjangnya satu alif dua harokat. Ini materi Quran hadis tentang kaitannya dengan bacaan mat. Kalau anak-anak nanti buka LKS atau buku pegangan Kementerian 2019 yang kemarin sudah saya share, bisa dilihat di situ. Kalau mungkin kepingin ringkas, nanti seperti PowerPoint yang ada di sini, nanti kamu insya Allah panitia akan menyiapkan untuk pelajaran secara ringkas, untuk dipelajari ulang, nanti akan di-share oleh panitia ke santri-santri kelas 8, itu nanti ada di situ nanti. Selanjutnya anak-anak, setelah anak-anak mengenal tentang pengertian mat, huruf mat, selanjutnya kita langsung saja bahas tentang bacaan mat iwat. Hukum bacaan mat iwat, perlu pengertian dulu yang dinamakan iwat. Iwat menurut bahasa artinya pengganti. Mengganti. Asalnya fathaten menjadi fathah panjang. Nah, itu yang dimaksud mengganti. Bukan fathaten dibaca fathaten, tidak, tapi diganti fathah panjang. Nah, ini yang dimaksud mat iwat di sini, yaitu menurut istilah adalah bacaan panjang. Nah, ini bacaan panjang ketika ada fathaten dibaca wakof pada akhir kalimat. Nah, saya ulangi lagi anak-anak, perlu nanti dihafalkan. Menurut istilah adalah bacaan panjang, bacaan dawa. Ketika ada fathaten dibaca wakof pada akhir kalimat. Berapa Pak panjangnya? Nah, ini panjangnya cuma satu alif, dua harokat. Contoh. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwajan dibaca afwaja. Ada lagi contoh tawaban, innahu kana tawwaba. Hanya dibaca panjang sedikit. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Nah, terlalu pendek bagaimana? Tawwaba. Nah, terlalu pendek, namun hanya seharokat tok. Berarti kurang. Nah, terus ditekan dikit, diangkat sedikit. Tawwaba. Nah, ada tekanan dikit, ditarik sedikit, berarti cukup satu alif atau dua harokat. Banyak sekali nanti ya. Kalau kamu nanti lihat di dalam Al-Quran, terutama dalam surat-surat pendek, banyak sekali. Surat Al-Adiyat di situ ada wal-adiyati dhabha, al-muriyati qadha, al-mughirati subha. Di surat-surat pendek banyak nanti. Itulah contoh daripada mat iwat, yaitu dibaca panjang. Ketika ada harokat fathaten, dibaca wakof di akhir kalimat, maka dibaca fathah panjang. Kecuali, nah ini anak-anak perlu diketahui juga, kecuali tak marbutoh. Tak marbutoh yaitu tak bundel, sing bundel iki lho. Nah, di situ ada dibaca wakof pada akhir kalimat, tapi tidak dibaca fathah panjang, tapi harus dibaca tak bundele jadi sukun, ora kena dibaca fathah. Kalau wakof, contohnya kathirotan, kathiroh.
Gimana anak-anak, ada perbedaan ya? Itu ada tak marbutoh, tak bundel gitu Budi. Kathirotan, kathiroh. Bukan kathirotan, kathirota, salah nanti kamu. Inilah namanya pelajaran praktis seperti itu. Dia ada aturannya, tidak anggap diwaca karepe dhewe, adik dhewe dengan akalnya sendiri. Ada aturannya, yaitu dengan ilmu tajwid harus wajib diketahui juga. Contoh lagi, zolimatan, zolimah. Tidak boleh zolimatan, zolimata, nggak boleh. Zolimah. Rahmatan, rahmah, dan seterusnya, dan seterusnya. Sudah paham ya? Ini yang kaitannya dengan mat iwat. Selanjutnya, yaitu mat lain. Mat lain. Sudah kenal belum mat lain? Biasanya disebut mat lain. Nah, mat lain. Lain artinya apa, Pak? Oh, lain yang artinya menurut bahasa yaitu lunak. Artinya lunak. Lunak itu ya apa ya? Bacaannya itu bisa digeser, bisa digeser tergeser. Ya huruf mau tetap, huruf matinya tetap terbaca. Contoh yang dimaksud lunak di sini apa? Ini kamu lihat nanti yang dimaksud matlain menurut istilah yaitu apabila ada huruf ya, ini tertentu. Tapi juga diketahui juga, len itu hurufnya ada dua. Ya dan wawu yang sebelumnya berharokat fathah. Itulah huruf len. Menurut istilah, yaitu apabila ada huruf ya mati atau wawu mati yang didahului harokat fathah dan sesudahnya ada huruf hidup yang dibaca wakof. Ono ya mati atau wawu mati, tapi sedurunge ono harokat fathah. Maka di situ dibaca bacaan matlen dengan catatan sesudahnya ada huruf hidup yang dibaca wakof. Berarti ono tambahan satu huruf lagi di akhir kalimat. Contohnya apa? Di dalam surat pendek ada surat Quraisy. Li'ilam fi Quraisy. Ya mati sebelumnya ada harokat fathah, ada tambahan satu huruf di akhir kalimat, shin. Diwakofkan, dibaca berhenti. Maka di situ dibaca dengan nama bacaannya yaitu matlen. Itulah yang dimaksud lunak. Jadi huruf mati ije ketok. Quraisy. Quraisy. Bukan Quraisy. Bukan. Ya-nya ini yang dibaca panjang sukunnya ini. Ya-nya mati ini dibaca panjang. Panjangnya berapa, Pak? Panjangnya macam-macam. Bisa 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Atau lebih jelasnya 2 atau 4 atau 6 harokat. Quraisy. Sinnya baru dibunyikan terakhir. Ya-nya mati ini dipanjangkan, ya-nya mati dipanjang 1 alif. Yang 2 alif, Quraisy. Sini diberi. Yang 3 alif, 6 harokat. Quraisy. Tapi biasanya dibaca cuma 1 alif saja. Li'ila fi Quraisy, ila fi rihlatas syita'i was-shaif. Cukup boleh aja. Bahadzal bait wa amanahum min khauf. Khauf. Itulah contoh-contoh matlen sing lunak boleh dibaca 3 bacaan. Tapi dengan catatan anak-anak perlu diketahui itu tempatnya hanya di akhir apa anak-anak? Akhir kalimat. Atau ketika pas wakof berhenti. Tapi kalau di tengah-tengah boleh enggak dibaca panjang?
Kalau di tengah-tengah kalimat alias tidak wakof, tidak berhenti, hanyalah satu harokat, berarti tidak panjang. Panane, sukun apa nane sukun. Contohnya, ilal khairi waya, ilal khairi, bukan khairi wa, bukan. Baca satu harokat. Harokatnya apa kon pas sukun, sak sukunan tak ikumu. Ilal khairi waya, muruna bil ma'ruf. Wayan hauna, bukan wayan hauna, bukan. Tapi wayan hauna anil mungkar. Satu harokat saja, tidak dibaca panjang, berarti langsung. Cara gampangannya dibaca langsung. Nah, menurut orang oleh diwaca-dawa. Itulah dengan catatan kalau itu nanti ada di tengah-tengah kalimat tidak wakof, tidak boleh dibaca panjang. Itulah keterangan sekelumit tentang kaitannya mat lain. Yang terakhir yaitu mat arid lis sukun. Nah, ini satu bab kita selesaikan dalam 15 menit, singkat dan padat. Yang terakhir yaitu mat arid lis sukun. Mat arid lis sukun, mat artinya panjang, kalau arid lis sukun yaitu artinya, arid artinya baru, sukun yang artinya mati. Yaitu berarti mat sing diwaca-dawa sing ning kono ana sukun anyar teko. Sing dimaksud mat arid sukun menurut istilah yaitu adalah bacaan panjang. Doa bacaan panjang. Yang terjadi apabila ada bacaan mat tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof. Huruf hidup wakof. Sepertinya mat lain tersebut, cuman beda harokatnya. Jadi ada harokatnya. Yang di sini cuman matnya bertemu dengan huruf di akhir kalimat diwakofkan. Ada mat yang setelah mat ada satu huruf dimatikan karena wakof. Tapi mat kan ada 3 tadi. Alif, huruf mat kan ada alif, ya, wawu. Disebut ayu tadi. Tapi alifnya mati, sebelumnya ada harokat fathah. Contohnya apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, bannya asalnya kan ba, panjang satu alif. Berhubung ada tambahan satu huruf mati di akhir kalimat, wakof, nunnya. Tukadziban, akhirnya dibaca, dinamakan bacaan mat arid lis sukun. Berapa Pak panjangnya? Panjangnya yaitu boleh 1, 2, atau 3 alif. Atau bisa dikatakan 2 atau 4 atau 6 harokat. Sepertinya mat lain tersebut. Cuman beda aturannya atau beda teknisnya dalam dengan lafalnya. Tukadziban 1 alif. Tukadziban 2 alif. 3 alifnya tukadziban. Kalau kita mengenal tentang 1, 2, 3 atau 4, 6 harokat, itu main ketukan driji. Kita memain dengan pelan-pelan atau main dengan cepat. Kalau kita baca dengan cepat, ya drijinya nanti tekuannya rada dicepetno. Kalau pelan-pelan, ya drijinya teku alon-alon. Sepertinya pedometer motor Anda. Kalau Anda ngebut, pedometernya langsung ter. Nah, tapi kalau pelan-pelan, pedometernya kan nanti ada nomeratornya di situ kan, pelan-pelan. Sepertinya itu. Ya gimana bisa diterima Nana? Itu contoh yang alif. Contoh yang ya, At-Taurat wal Injil, Alhamdulillahirabbil alamin, dan la yu'minun, itu contoh yang wawu. Gimana anak sudah bisa dipahami? Ini pelajaran mengulang mungkin anak-anak ya. Tapi tetap insya Allah kalau kita pelajari lagi akan menambah kepengertian, menambah kejelasan, dan menambah lagi untuk pelajaran yang nantinya akan diajarkan di kelas-kelas santri-santri yang akan datang nanti. Nah, untuk itu anak-anak setelah memahami
3 bacaan mat, yaitu mat iwat, mat lain, dan mat ahli sukun. Nanti di sini ada soal yang nantinya anak-anak harus selesaikan, yaitu contohnya soal pilihan ganda 10, pilihan ganda 10. Nanti anak-anak bisa menyelesaikan soal harian tersebut. Semoga nanti bisa menambah wawasan, menambah ilmu, dan bisa diberikan ilmu yang manfaat. Demikian yang saya bisa sampaikan, saya uraikan hanya sekilas, sekelumit, dan tidak bisa penjelasan dengan secara tatap muka. Ya, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.